Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, oke. Balik lagi kita ke kelas praktikum pemrograman objek ke satu pertemuan keempat ya sekarang. Untuk pertemuan keempat ini kita lakukan secara Zoom ya, karena minggu kemarin kita sempat asinkronus. Sekarang juga sih eh, saya sempat yang tapi sambil buru-buru. Tapi nggak apa-apa kalau nanti ada yang nanya aja. Eh, Kalau nanti mau jawab atau mau ada pertanyaan, bisa langsung tanyakan aja. Terus kalau memang ada pertanyaan terkait tugas-tugas sebelumnya, tanyain aja langsung ke WA. Kalau enggak, langsung taruh di laporan praktikumnya nanti bingungnya di bagian apanya gitu. Jadi bisa langsung diketik aja di bagian laporannya, di bagian analisisnya nggak apa-apa. Jadi kalau memang nanti bingung nih ngerjain tugasnya, harus kayak gimana karena error terus ini apa-apa bentuk error juga apa-apa aku terima tapi nanti ada analisisnya nanti tulisannya bingung di bagian ini nanti insya Allah kalau di pertemuan selanjutnya pas aku udah baca aku jelasin gimana caranya. Sekarang kita masuk ke modul keempat ya, aku langsung share screen aja. Di modul keempat ini kita bakal belajar eh, Ridwan, suara aku jelas ya. Nah, suara aku ini jelasnya atau kata-kata apa gimana? Oh, oke. Sekarang kita masuk ke modul keempat berjudul struktur kontrol. Apa sih struktur kontrol itu? Struktur kontrol adalah kondisi di mana suatu pernyataan atau ungkapan atau expression yang mengandung nilai benar atau salah. Jadi kita biasa lihat ada true or false. Terus kalau nggak kita bikin sebuah syarat di mana syarat itu tuh adanya biasanya di kondisional sama di looping. Di kondisional itu ada if else atau ada case atau ada uh, switch. Nah, kalau di looping itu ada for, ada while, ada do while. Bedanya while sama do while mungkin di bagian algoritma pemrograman kita udah pernah membahasnya. Begitu pula dengan if else, switch juga. Cuma sekarang kita bahas lagi berfokus pada bahasa pemrograman Java. Jadi di sini tuh kita membahas nih gimana penggunaan dari uh, if else, dari kondisional dan looping itu sendiri dan bagaimana cara menggunakan operator relasinya. Kalau bingung operator relasi itu apa, operator relasi itu kayak ada sama dengan, tapi biasanya kalau mau sama dengannya dua kali untuk khusus di conditional if else. Kalau mau di for pakai sama dengannya satu kali aja. Terus nanti ada lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari, kurang dari, tidak sama dengan. Untuk tandanya atau untuk simbol dari operator relasi itu ada di modul ini di bagian satu di struktur kontrol. Contohnya kayak gimana sih untuk struktur kontrol? Jadi struktur kontrol itu kalau memang mau disederhanakan ya itu suatu kondisi aja persyaratan yang kalian buat atau yang teman-teman buat. Di mana di sini kayak ada contohnya syarat itu 9 lebih dari 5 itu baru bernilai true. Benar kan 9 lebih dari 5. Kalau di sini gimana kalau bentuknya dalam bentuk variabel kan kalau 9 dari 5 itu udah bentuk konstan udah pasti ya 9 lebih dari 5 tuh. Tapi kalau yang belum pasti ada namanya n lebih dari 60 tuh. N lebih dari 60 itu kita kan nggak tahu tuh benar hasilnya benar apa enggak. N ini berarti namanya dia variabel terikat. Jadi dia terikat sama si nanti hasilnya gimana. Untuk si otak n-nya itu variabel bebas, tapi untuk hasilnya itu variabel terikat, di mana terikat dengan hasil nilai dari si n itu sendiri. Jadi untuk true dan false ini variabel terikat, tapi untuk n ini variabel bebas. Jadi gimana nanti user atau programmer mendefinisikan nilai n itu sendiri. Nah, di sini tuh kita bisa bentuk dalam sebuah conditional if n plus 5 ada while tidak sama dengan n.
Jadi gimana? Kalau if sama while itu mirip ya, karena if sama while itu sama-sama, kalau itu fokus ke kondisional aja, tapi kalau while itu kondisional, tapi dia itu melakukan looping gitu. Eh, Mungkin kita di algoritma pemrograman, kalau memang teman-teman tahu program dengan saya mungkin pernah dijelasin, sekarang saya jelasin lagi. Kalau while dia baru baru masuk ke dalam looping kalau memang memenuhi syaratnya. Nah, kalau while masuk dulu ke dalam looping, nanti baru cek syaratnya. Kalau for sama sih kayak while, cuma bedanya kayak misalnya kayak gini. Beda, takutnya bingung while dua ya sama for tuh. Kalau kita di sini ada orang di bangku ya 1, 2, 3, 4, 5. Ini di kelas misalnya. Ini duduk duduk bangku di kelas. Nah, kalau misalnya ada misalnya dosen A dari yang namanya eh Alek gitu. Nah, si dosen A ini kalau pakai for, dia bakal baca seluruhnya nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalnya si Alek ada di sini ya. Ini dia masih dapat baca nih kalau pakai for. Terus sampai beres, baru nanti eh si for itu bakal mengembalikan data atau mengembalikan nilai apabila si indeks itu sesuai dengan apa yang dicari, yaitu si Alex. Tadi si Alex itu minimal di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti nanti ada definisi di mana if bertemu, nanti dia langsung balikan nilai. Ini baca sampai akhir. Bisa aja for bakal dipenting di tengah-tengah ketika kita harus menambahkan kondisional baru atau enggak variabel baru. Tapi kalau kita pakai while, dia otomatis pas udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pas 9 dia nunggu select, dia otomatis bakal melemparin atau keluar dari ulangan dari looping itu. Kalau dual, ya dia baca dulu, dia nggak peduli memenuhi syarat atau enggak. Tapi kalau memang nanti memenuhi syarat, dia bakal balik lagi ke dalam looping. Kalau enggak bukan memenuhi syarat di dual itu, ya otomatis eh, dia bakal dilempar atau keluar dari while atau dari perulangan itu. Nah, kalau kayak gini kondisinya, kalau di sini ada kondisi if n plus 5, jadi dia baru masuk ke dalam kondisional apabila nilai n ditambah 5 itu nilainya true gitu. Nah, uh, ini harus kayak gitu. Kalau di sini atau while tidak sama dengan n. Misalnya si n-nya itu udah kita definisikan sebagai boolean bernilai true ya. Nah, berarti kalau while tidak sama dengan n atau negasi n, berarti kalau si while-nya dalam bentuk kelas dia baru masuk ke dalam perulangan. Itu tandanya. Terus ini kita lanjut ke dalam struktur program. Ini bisa lewat aja. Nah, di sini kita ada fokus di mana statement if, ada statement if else, ada statement if else if. If itu, jadi kalau kita di sini if itu langsung bisa masukkan syaratnya apa, dia langsung then. Tapi kalau if else, berarti if nanti syaratnya apa, terus then. Nah, kalau dia tidak memenuhi syarat, otomatis dia bakal masuk ke dalam else. Dia masuk ke dalam skupnya else. Tapi kalau nanti kita masuk if, else, if, dia masuknya ke dalam uh, if, tapi nanti pas sudah memenuhi syarat if yang pertama, dia langsung ngecek persyaratan yang kedua. Jadi nanti di sini ada if, memenuhi syarat else, if lagi gitu. Jadi nanti kita nambahin persyaratan. Itu berguna di mana apabila kalau kita mau bikin kondisionalnya banyak gitu. Kalau misalnya if A sama dengan 1, gajinya 1, if A sama dengan 2, gajinya 200, if A sama dengan 3, gajinya 300. Jadi kan banyak tuh kondisionalnya. Jadi kita bisa menggunakan if, else, if. Atau kalau kita mau bikin nested bisa. Nested itu maksudnya berulang gitu. Bertumpuk. Jadi kalau kita nanti di sini misalnya if A sama dengan 1, A sama dengan 1, kan mau gajinya 100 kan. Tapi kalau kita mau nambahin lagi nih, nambahin lagi setelah dapat 100, nanti dia ada misalnya
posisinya apa sih? Berarti di sini if position position sama dengan satu, misalnya kalau satu itu sama dengan staff gitu. Nah kalau staff gajinya misalnya langsung nambah plus 100, tapi kalau dia pegawai biasa dia nanti gajinya misalkan tambahnya cuma 50 gitu, itu namanya nested. Jadi kalau nested itu bisa digunakan dalam beberapa bagian, bisa nested if else, nested looping, atau nested for, nested var, atau nested try catch. Mungkin nanti kita bakal belajar try catch. Mungkin kalau di skill dari sekarang apa itu try catch. Jadi kalau kita mau bikin sebuah program dan nanti ada error, nah si error itu tuh nggak bakal langsung menghentikan sebuah program. Kalau ketika itu dipegang dulu nih si errornya, nanti dilempar di atau di akhir, jadi nggak bakal membuat error seluruhnya. Misalnya kita udah bikin 1000 program, 1000 baris program, nah di baris ke 90 itu nanti ada error, kalau di baris 99 gitu, 999 lagi mau beres gitu, tapi ternyata error. Nah jadi kalau pakai try catch itu sebenarnya kita dikasih tahu dulu yang baris 1000 itu error apa enggak, tapi kita dikasih tahu yang 999 error, jadi nggak memperhatikan dulu kalau kita mau cek yang 1000-nya error apa enggak. Itu kan kita harus ulang lagi, harus benar yang baris 99. Tapi kalau pakai try catch kita bisa tahu nih baris selanjutnya dari 999 ini error apa enggak. Itu gunanya try catch, tapi nanti kita bakal bahas di dalam lagi di modul selanjutnya. Kita lanjut di sini. Ada contoh dari penggunaan statement if. Jadi kalau di sini boolean debug, terus debug sama dengan true. Nah nanti if debug berarti if itu sama dengan true. Jadi secara default kalau untuk if itu dia membaca persyaratan harus sama dengan true. Tapi kalau bentuknya pas, if sama dengan, jadi lebih baik kalau kita di awal kita definisikan segala sesuatu itu dalam bentuk true. Tapi kalau kita bentuk dalam false di sini, berarti if debug yaitu ngecek apakah dia sah, apakah dia false. Tapi lebih baik gitu. Nah kalau memang mau ngecek dia salah atau enggak, mendingan kita di awal bikin true dulu. Tapi nanti kalau pas mau ngecek salahnya, mending pakai lebih baik pakai negasi aja di sini, atau pakai komplement tambah seru gitu. Nah di sini kita bakal sistem out per line hasil si debug itu sendiri. Nanti di sini teman-teman langsung dicobain ininya apa programnya. Bentar-bentar. Maaf ya. Lanjut, kita lanjut untuk program yang kedua. Di sini ada integer grade 98. Nah nanti di sini ini kan kita udah definisikan grade itu 68. Nah di sini if grade lebih dari 60, sistem out dari line lama. Berarti benar dia lebih dari 60, karena si grade itu 68, akhirnya dia bakal ngeprint si selamat ini. Nah di sini kita jadi melihat ekspresi statement 1, statement 2, else dia langsung masuk ini kayak tadi. Kalau dia nggak memenuhi persyaratan ini, otomatis apapun selain yang ini dia bakal masuk sini. Itu. Tapi kalau if else if, nanti dia apabila tidak memenuhi persyaratan ini, dia ngecek nih persyaratan yang kedua. Nah, kalau persyaratan ke-1 sampai persyaratan kedua baru apapun kondisinya dia bakal masuk else ini. Kayak gitu. Lebih baik kalau kita membuat if else, kalau membuat kondisional kita letakkan dengan else aja. Tapi kalau nggak pakai else juga, dihitungnya sama aja kayak seluruhnya. Cuma lebih baik ditaruh if else. Kenapa? Supaya kita uh, mengantisipasi apabila ada variabel-variabel yang memang di luar dari dugaan gitu. Jadi kita udah pastiin nih kalau memang di luar dari yang kita ingin, dia masuk ke else, harus ke situ gitu. Nah di sini untuk program keempat ada tugasnya. Jadi di sini susun program untuk menginput sebuah nilai integer bilangan positif lebih besar dari 0, kemudian cetak event. Jadi oh kalau kayak gini mungkin
aku sambil spill untuk tugasnya ya. Tapi gimana? Nanti cek nih, ya bilangan positif, ngecek event tuh apa sih event tuh? Event tuh kan bilangan genap bukan sih? Nah, bilangan genap. Kalau on itu bilangan ganjil. Jadi mungkin nanti untuk kondisionalnya bisa pakai, oh nanti aku coba ini satu program aja untuk yang tugas 4, tugas 4, strip 4 ini ya. Nanti aku kerjain. Ini bisa langsung dicoba, terus dilanjut nanti di sini ada program lagi, ngecek dia sesuai apa enggak sama si kondisinya atau sama persyaratannya. Ini untuk penggunaan cash tools sama kayak if else, cuman dia bentuk lainnya dari sebuah kondisional itu. Nanti switch grade, dia ngecek nih grade cash, dia kalau 100 dia ngecek ini, cash 90 dia ngecek ini, cash 80 dia pasti ke sini gitu. Kalau default berarti kalau dia nggak masuk ke semua ini, dia bakal masuk ke default. Kalau di dalam if password dia bentuknya else-nya gitu. Terus di sini ada statement while do while for, mungkin di algoritma pemrograman juga pernah mempelajari ini. Sistem out line, oke. Jadi nanti di sini ada integer while, jadi kalau dia memang kurang dari 10, kan dia di sini mendeklarasikan 0. Dia kurang dari 10 kasih 0 tuh iya berarti masuk nih x plus plus gitu. Nanti ke sini x kan udah jadi 1 nih kan, ditambahin 1 kurang dari 10 mah iya, masuk lagi sampai dia pas dia x 9 kan benar nih, masuk lagi jadi 10. 10 kurang dari 10 enggak, karena 10 itu sama dengan 10 gitu. Nah kalau ini dia ngecek dulu nih teks, dia masuk dulu baru ngecek itu, mau mau di sini pertama dimasukin 10 ini bakal tetap keprint, karena dia nggak ngecek syarat dulu tapi dia masuk dulu ke dalam program baru nanti ngecek syarat itu. Analisa apa perbedaannya itu tadi, kalau memang nanti jawabannya, kalau while itu ngecek syarat dulu untuk masuk ke perulangan, kalau dual itu masuk dulu perulangan baru cek syarat kayak gitu sih. Jawabannya kayak gitu aja udah cukup, nggak perlu panjang-panjang. Kalau core ya dia udah jelas untuk akhirnya di mana, awalnya di mana. Kalau kayak itu kan dia gimana kondisinya kan, tapi kalau core itu jelas akhirnya di mana sih gitu. Nah, di sini untuk pembuatan laporan akhir seperti biasanya, terus tugas akhirnya ini ikutin semua yang ada di atas aja, yang udah ada kan tugasnya. Jadi, paling ini kita cobain satu untuk tugas 4, 4 ya, ngeceknya semua bilangan positif lebih besar dari kemarin. Kita coba pakai yang kemarin aja untuk data ini. Masukkan data integer positif. Nah, oke, di sini kita kan mau pastiin dia masuknya positif kan. Nah, kalau positif berarti dia lebih lebih dari 0, jangan pakai sama dengan. Karena kalau pakai 0 berarti dia bukan bilangan positif tapi dia bilangan eh, kata ya bermasalah dari 0. Nah, di sini sekarang kita mau ngecek nih kalau dia bilangan positif atau enggak. Ngeceknya gimana? Kita bisa pakai dua.
Kalau misalnya nah ini pakai dua, jadi kita masukin ini ke dalam dua do while data satu lebih kecil sama nol. Nah gini, jadi dia masuk dulu nih ngecek, pas nanti kalau ada orang masukin negatif satu, jadi muter lagi suruh masukin lagi gitu, masukin lagi. Ini kayaknya lebih baik dia printnya di luar di luar ruangan aja kayak. Nah nanti di sini kita langsung bikin apa, pengecekan nih dia event bilangan bulat genap atau odd atau ganjil. Ini kita cek dulu aja, kita bikin kondisional if data ke satu di modulus nol, modulus modulus dua sama dengan nol. Jadi kalau semua bilang kan kalau dibagi dua itu nggak ada sisa, berarti itu genap kan. Berarti kayak gini adalah genap. Tapi kalau di sini kita bisa langsung pakai else aja, nggak usah repot-repot bikin kondisi kedua, langsung else. eh apa sih? Ke bawah. Silakan dia gitu. Nah ini kita coba, hasil dari sini kan masukkan data integer, kita masukin negatif satu, dia bakal suruh masukin lagi, masukin nol. Dia belum, karena dia harus positif minimal minimal satu aja kita masukin. Oke, dia langsung satu adalah ganjil gitu. Jadi ini contoh dari penggunaan dual, takutnya nanti ada yang mikir dual itu gimana, ini bisa dipakai. Jadi biasanya sih dual itu lebih ke kalau memang ada masukan dari user, karena kita nggak tahu kan user bakal masukin apa, itu biasanya untuk masukin ke menu kayak gitu, pilih menu gitu. Mungkin sampai sini kalau ada pertanyaan, gimana? Di luar ada pertanyaan nggak? Oh, nggak ada ya. Sih kelasnya sampai jam 20, cuma nama aku hari ini tuh lagi ada lemburan dulu itu, maaf ya. Tapi kalau memang di WA aku jawab kok, aku jawab pasti kalau di WA. Teman-teman kalau memang nggak ada pertanyaan, mungkin record aku cukupkan sampai sini, soalnya supaya nggak upload juga nggak terlalu besar gitu. Tapi kalau nanti mau nambah ke WA bisa lanjut ke WA. Mungkin cukup sampai sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua di kemudian hari. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.